Cece, suka ki makan roti? Nah sama Cok, mau kita traktir Kak. Kita tuh Cece mau terus ditraktir. Mau kakak kasih lihat ki liputan tentang industri roti rumahan yang mantap lade. Putar mau paling cepat Kak Cok. Ngilang ini. Hampir sebagian besar orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Namun, hanya sebagian kecil yang benar-benar hidup menjalani mimpi tersebut. Alasannya sederhana. Merintis dan mengelola usaha sendiri tak semudah yang dibayangkan. Selain harus memiliki mental sekuat baja, ada beberapa hal yang penting lain yang harus dipersiapkan matang. Awaludin, salah seorang pengusaha roti di Kabupaten Goa yang saat ini telah memiliki pabrik roti sendiri. Meski sederhana, namun pabrik roti yang ia punya telah berkontribusi dengan mempekerjakan beberapa warga sekitar rumahnya menjadi karyawan di pabrik roti miliknya. Tak hanya itu, Awaludin juga telah mempunyai mitra yang membantu memasarkan roti miliknya. Mitra yang ada telah tersebar di beberapa spot di kota Makassar. Tak tanggung-tanggung, omset dari penjualan rotinya bisa mencapai puluhan juta setiap bulannya. Namun, kesuksesan yang telah dicapai oleh Awaludin bukanlah hal yang instan. Awal adalah sapaan akrabnya mengatakan, saat pertama kali memulai usahanya pada tahun 2007 silam bersama sang istri, ia lalui dengan berbagai masalah, salah satunya ia membuat roti namun dengan rasa kue. Menemui kendala tersebut, ia bersama sang istri tak patah arang. Ia pun terus berusaha untuk membuat roti yang enak. Hingga 3 minggu kemudian, baru ia bisa merasakan membuat roti yang sesuai dengan rasa dan kualitas yang baik. Terkait masalah roti ini memang historinya cukup panjang. Waktu itu sejak tahun 2007 yang lalu, kebetulan memang Uminya pengen mencari kesibukan di luaran karena sudah tidak memungkinkan lagi beraktivitas karena ada si kecil. Akhirnya kami diskusi dan kemudian memfokuskan ke roti. Kenapa roti waktu itu berpikir sederhana bahwa roti ini bisa dibuat di rumah tanpa meninggalkan si kecil dan kemudian bisa dititip di tetangga ataupun memberdayakan adik-adik yang bisa mungkin jualan saat itu. Nah, persoalan kemudian timbul memang ketika awal-awal membuat roti ini, karena kami bukan basic orang produk, apalagi orang yang ahli bikin roti, bukan. Jadi secara otodidak saja, sebuah keinginan yang begitu besar akhirnya mencoba membuatnya. Nah, lalu kemudian timbul masalah baru karena kita bukan orang produk. Nah, kebayang kalau misalnya kita makan roti kemudian itu rasa kue gitu. Dan itu yang terjadi hampir 2 minggu. Ya, tapi tetap kita tetap jualan karena orang-orang di sekeliling rumah saat itu tetap beli gitu. Walaupun mereka, ini bukan roti, ini kue katanya gitu. Ya, tapi ya sudahlah, tetap terproses. Akhirnya sampai kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian baru berbentuk roti. Nah, kurang lebih seperti itu di awal-awal pembuatannya. Memulai usaha rotinya bersama sang istri yang betul-betul ia lakukan dari nol. Awal mengatakan semua adonan roti ia lakukan dengan serba manual, dibanding dengan sekarang yang saat ini telah menyimpan mesin pemanggang roti. Bahkan, ia sudah mempekerjakan 9 orang untuk membantunya membuat roti. Seperti namanya sendiri, roti enak. Jadi di awal roti ini memang tanpa nama. Lalu kemudian kita coba berimprovisasi buat racikan sendiri, terlepas ada campuran dari produk-produk yang sudah ada, kita coba mixin, kemudian kita ciptakan satu rasa sendiri. Jadi mungkin kalau di luaran kita coba cari rasa yang sama, kemungkinan tak ketemu gitu. Karena memang sebagian besar itu kita coba racik sendiri dengan dengan kreativitas untuk roti enak sendiri. Nah, terkait namanya memang juga ini unik karena ini hasil saran dan masukan teman-teman. Jadi pada saat kita tes food di luaran atau pada saat sudah di
lempar ke masyarakat, lalu kemudian mereka bertanya namanya apa dan kemudian tidak ada, mereka lah yang inisiatif ngasih nama roti enak gitu. Kenapa roti enak? Karena menurut mereka ketika mereka makan ya itu enak gitu. Jadi walaupun suatu saat mungkin teman-teman di luaran makan tidak enak ya tetap enak gitu, karena memang namanya sudah roti enak gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Sehari-harinya, roti enak milik Awal ini diproduksi mulai jam 7 pagi. Setelah semua proses produksi selesai, siang harinya ia bersama timnya mengantarkan roti ke mitra-mitra yang sudah tersebar di beberapa spot kota di Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Usaha roti yang dimiliki oleh Awal ini secara tak langsung berdampak positif ke sejumlah orang. Yayuk, salah satu mitra roti enak yang berlokasi di BTP, mengatakan awalnya ia hanya mencoba lantaran membutuhkan pekerjaan pada tahun 2020 lalu. Kini, ia bisa menjual roti milik Awaludin hingga 500 pieces per harinya, dengan harga per piecesnya sekitar Rp2.000. Omset saya itu secara keseluruhan itu kan per hari saya kurang lebih 35 box itu sekitar 400 sampai 450 biji. Jadi omsetnya itu selama satu hari itu bisa 800 sampai 900 ribu per hari. Dikalkulasikan selama 1 bulan. Di hari Minggu kan libur, ya Minggu tidak terhitung. Kurang lebih itu 21 omset yang saya terima, kotor ya. Belum lagi di luar pesanan, karena ada orang pesan 200 biji, 300 biji, itu belum termasuk. Jadi saya kan dapat dari situ 25%. Jadi yang saya dapat itu sekitar 7 sampai 8 juta per bulan. Jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 2 siang sampai kadang sampai jam 7, jam 8 sampai habis. Roti enak. Coba lagi nyaman atau